Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya di sini akan menjelaskan dengan judul dukungan pada pengambilan keputusan. Tugas saya yang ke-10. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Suheni. Saya dari Prodi Teknik Elektro. NIM saya 23061200007. Definisi support system. Definisi support system atau DSS adalah sebuah informasi sistem yang memiliki basis komputerisasi. Sistem manajemen mengetahui dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS memiliki subsistem berbasis komputer interaktif yang bermaksud untuk membantu pengetahuan keputusan. Contohnya menggunakan teknologi komunikasi, data, dokumen, pengetahuan, dan model untuk menyelesaikan tugas proses pengambilan keputusan. Banyak orang yang berpikir tentang dukungan keputusan sebagai bagian khusus dari basis. Sebagian besar perusahaan sebenarnya telah mengintegrasi sistem ini ke dalam kegiatan operasional di kehidupan sehari-hari. Banyak perusahaan yang harus terus-menerus mengunduh atau menganalisis data penjualan, lembar anggaran, dan perkiraan, serta memperbarui strategi. Solusinya untuk sistem pendukung keputusan adalah mengumpulkan data, mengakses, dan membentuk data yang dikumpulkan, kemudian mencoba untuk membantu keputusan yang tepat atau penyusunan strategi yang analisis. Yang selanjutnya yaitu bab ke jenis-jenis support system atau DSS. Jenis-jenis support system ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, communication driver DSS. Yang kedua, document driver DSS. Yang ketiga, data driver DSS. Dan yang keempat, model driver DSS. Yang pertama, communication driver DSS, yaitu mendukung lebih dari satu orang yang mengerjakan tugas bersama. Untuk banyak berkolaborasi bekerja sama, biasanya untuk menghasilkan serangkaian keputusan untuk menggerakkan solusi atau strategi. Sebagian besar DSS ini digerakkan oleh komunikasi target pada tim internal yang termasuk mitra. Yang kedua, document driver DSS. Secara umum ditargetkan pada kelompok pengguna yang lebih luas. Tujuan dari sistem pendukung keputusan ini untuk mencari halaman web dan menemukan dokumen pada set kata kunci atau istilah pencarian tertentu. Contohnya menggunakan penyimpanan komputer dan teknologi berproses untuk menyediakan, mengambilan, dan menganalisis dokumen. Yang ketiga, data driver DSS, yaitu menekankan pada data yang dikumpulkan, kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan. Data ini mengakses, menekan, dan manipulasi serangkaian waktu, data internal perusahaan, dan kadang-kadang data eksternal dan real-time. Sistem file dapat diakses oleh query atau download sesuai dengan tingkat fungsi onatilitasnya. Yang terakhir yaitu model driver atau DSS, yaitu digerakkan oleh model untuk menggunakan data dan parameter yang terbatas untuk menyediakan oleh pembuatan keputusan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis suatu situasi. Yang selanjutnya yaitu ke bab evaluation informasi sistem.
yaitu pengertiannya sistem yang memberikan informasi real time untuk membantu eksekutif dalam memantau kinerja bisnis. Atau sistem informasi eksekutif biasanya diangkat oleh EIS dan merupakan sistem informasi manajemen yang mendukung, memfasilitasi dan membuat keputusan untuk eksekutif senior dengan menyebarkan akses mudah ke informasi internal dan eksternal. Kelebihannya yaitu menyediakan laporan yang terperinci, analisis data yang mendalam, dan akses cepat informasi yang terkunci. Penggunaan eksekutif menggunakan EIS yaitu untuk melacak penjualan, mengawasi persediaan, dan menganalisis tren pasar. Yang selanjutnya yaitu ke bab arsitektur support system atau DSS, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, manajemen databasis. Yang kedua, mesin pengambilan keputusan. Manajemen databasis yaitu mengolah penyimpanan dan akses data yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, mesin pengambilan keputusan, yaitu menggunakan algoritma dan aturan untuk memberi dukungan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu bab ke geografis informasi sistem atau GIS, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk memvisualisasikan atau menganalisiskan dan pengolahan data geografis. Sistem informasi geografis adalah menggunakan database geografis untuk membuat dan menampilkan peta serta menampilkan grafik lainnya yang mendukung keputusan yang mempengaruhi distribusi geografis orang dan sumber data lainnya. Geografis informasi sistem digunakan untuk mendapatkan informasi populasi, jumlah rumah, jumlah restoran, jumlah kompetitor, sehingga hasil dapat membantu membuat keputusan untuk mengeksplorasi restoran baru. Perangkat lunak geografis informasi sistem seperti Paminto dan Atlas geografis informasi sistem yang digunakan untuk sebagai besar aplikasi geografis informasi sistem bisnis. Contoh geografis informasi sistem atau GIS dalam bisnis yaitu digital mading, quality time management, transportasi dan logistik, desain dan engineering. Yang pertama, digital mading, yaitu suatu aplikasi pertama dari teknologi informasi geografis adalah menangkapkan data spasial untuk menghasilkan peta secara otomatis. Sistem komputer yang dirancang untuk menghasilkan peta digital merupakan alat yang kuat untuk aplikasi bisnis karena menyediakan kemampuan kepada manajer untuk menghasilkan data spesial. Yang kedua, facilities management, yaitu digunakan secara luas untuk fasilitas manajemen atau FM untuk disetorkan di publik dan sektor swasta juga. Fasilitas manajemen memberikan manajemen secara kuat untuk mendukung pemantauan fasilitas secara real time dan secara rutin untuk digunakan manajemen darurat atau keamanan dan aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu transportasi dan logistik, yaitu teknologi informasi geografis yang terkait secara menjadi alat penting untuk mengatasi masalah logistik dan transportasi. Geografis informasi sistem adalah digunakan baik
baik sebagai platform untuk mendukung kegiatan pemodelan keputusan dan sebagai alat untuk menampilkan hasil analisis ini. Aplikasi ini untuk mewakilkan berguna yang dapat digunakan manajemen untuk mengembangkan strategi untuk mengurangi pemborosan, menurunkan personal dan biaya bahan bakar, dan menyediakan layanan pembayaran yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu Design and Engineering, yaitu sistem perancangan dan desain komputer yang telah banyak digunakan secara bertahun-tahun untuk aplikasi bisnis yang terkait dengan teknik, rancangan, dan desain. Computer Aided Design atau CAD contohnya secara rutin digunakan oleh perusahaan teknik untuk mengembangkan dan mengarsipkan gambar arsitektur seperti sistem CAD, yaitu Computer Aided Design. Teknologi Geografis Informasi Sistem dapat digunakan untuk merancang rencana tata letak dan peta. Yang selanjutnya yaitu bab kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan, menekankan nilai-nilai dan peran penting untuk mendukung sistem dan membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pembicaraan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.